Waalaikumsalam. Amin. Salawat besar, salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ami Melani selaku Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 31 Sumarekon Bekasi beserta rekan-rekan pengurus. Yang kami hormati Ustaz Munzir Sumorang selaku pengisi taklim pada hari ini. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Jamiah SD Islam Al-Azhar Sumarekon Bekasi, Jamiah SD Islam Al-Azhar Jakarta Permai. Seluruh orang tua murid para hadirin yang telah hadir dan tak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, yang saya selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara taklim kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, acara inti kajian taklim. Keempat, tanya jawab. Kelima, doa dan penutup. Hadirin sekalian, semoga acara taklim kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Eni, yang akan membacakan surat Al-A'raf ayat 9 sampai 182 beserta sari tilawahnya Ibu Sudarini. Kepada Ibu Eni dan Ibu Sudarini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kajian bersama Musir Situmorang. Kepada Ustaz Musir Situmorang, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ibu-ibu kalau merekam boleh, jangan nyatat, direkam aja. Kalau nyatat konsentrasi terganggu, nanti direkam aja. Kalau mau pulang juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak hal. Minimal 3 hal yang harus kita syukuri. 1, apa Bu? Apa? Yang paling pertama kita syukuri apa? Nikmat iman dan Islam. Yang kedua kita syukuri nikmat sehat. Ya. Sehat memang bukan segala-galanya. Tapi dengan terganggu kesehatan akan terganggu segala-galanya. Yang ketiga, nikmat sempat. Banyak orang di luar sana yang tahu ada pengajian belum tentu hadir. Karena ini menyangkut hidayah. Banyak orang di luar sana ada pengajian penting tapi belum tentu datang. Karena ini menyangkut hidayah. Banyak orang ikut pengajian tapi belum tentu konsentrasi. Karena ini masalah hidayah. Ada orang pengajian tapi ngerumpi. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari sifat itu. Ibu-ibu sekalian, tema hari ini doa senjata orang beriman. Kenapa disebut senjata? Karena alat pertahanan kita melindungi dari kerusakan. Kenapa dikatakan senjata? Karena kekuatan kita melawan kekufuran.
Kenapa disebut senjata? Karena melindungi kita dari kejahatan. Kalau orang jahat kepada kita kan berdoa kepada Allah. Rabb, lindungi hamba ya Allah dari fitnah. Ya Allah, lindungi hamba dari godaan syaitan. Rabb, lindungi hamba dari pengaruh tetangga. Jadi memang senjata. Kadang ibu orang baik tapi bersahabat dengan orang tidak baik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ibu pengaruh. Ibu awalnya berhijab, tapi karena berteman dengan orang tidak berhijab, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ibu buka hijab. Makanya pilih orang yang betul-betul beriman, muslimah yang beriman. Biar kaya raya, yang penting beriman. Betul? Ini udah miskin belagu. Ya, lebih enak itu kaya raya, beriman, taat, baik, soleh, pemurah, masya Allah. Kenapa harus berdoa? Ya. Ada mic nggak? Kayak sama dia satu lah. Lari. Saya interaktif dengan jamaah supaya jangan ngantuk. Kenapa harus berdoa? Pertama untuk mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kesempurnaan kepada kita semua, Pak. Dan juga Jawabnya sederhana, Mbak, sebenarnya. bersyukur. Kenapa harus berdoa? Karena perintah. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Cuma persoalannya, Mbak, kenapa banyak orang berdoa tapi belum dikabulkan? Siapa bisa jawab? Kalau bisa jawab silakan pulang. Ya. Kasih mic-nya. Lari, Mbak, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena belum yakin, sangat yakin ya doanya. Jadi mau minta sesuatu misalnya bukan Ragu gitu ya. ragu, jadi kalau mau Apa iya sih dikabulkan Allah gitu ya? Ya, memang berdoa harus yakin. Bu, kedua, sungguh-sungguh. Ketiga, tidak bertele-tele. Keempat, tidak berlebihan. Contohnya ibu ini berdoa, ya Allah, takdirkan suami hamba jadi presiden. Jangan. Karena presiden kita sudah ada, Jokowi. Ya, berdoa tidak boleh berlebihan. Harus sungguh-sungguh, yakin, dan diulang-ulang. Biasakan doa itu diulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa bisa menatap tangan, bisa mengangkat ke bahu, bisa melihat ke langit. Orang Arab itu cenderung begini berdoa, Bu, melihat ke langit. Karena Allah itu di arus. Rob, sampai menangis mereka, gemetaran mereka. Kita berdoakan banyak cengengesan, mereka menangis itu di Arab itu. Subhanallah, karena begitu mengharapnya kepada Allah itu. Mulai hari ini robahlah sikap. Kalau berdoa sungguh-sungguh, syukur-syukur kita menangis. Ya Bunda ya, berdoa menangis itu bagus. Nah, satu, kenapa harus berdoa? Karena perintah Allah. Buka dalilnya surat 40 ayat 60. Cepat dibaca. 40 ayat 60. Udah. Biar istri saya membaca. Istri muda saya beliau ini. 40 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Coba lihat, Bu. Ternyata berdoa itu memang perintah. Jadi orang yang malas berdoa berarti sombong. Jadi habis sholat, Bu, biasakan istighfar dulu ya. Habis istighfar baru doa. Jangan biasakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang. Istighfar dulu, doa dulu sungguh-sungguh. Karena kita mengharap, bergantung, bersandar kepada Allah. Apa yang tidak ada dari Allah? Kesehatan dari Allah, hidup dari Allah.
Suami dari Allah, anak dari Allah, rezeki dari Allah, kehidupan dari Allah, ruh dari Allah, bernapas karena Allah. Terus apa alasan sombong? Gak ada alasan Bunda, secara ilmiah. Tapi kenapa ada orang sombong? Karena gak beriman. Kan ada orang kaya dikit udah sombong. Biasanya yang sombong itu orang kaya dikit, kalau kaya banyak enggak. Pintar dikit sombong, kalau pintarnya banyak enggak. Profesor gak ada yang sombong. Yang sombong itu kayak S1 baru selesai udah sombong belagu. Pulang kampung ke Tegal udah petentengan ke Brebes. Ya, siapa orang Tegal di sini? Beliau kali ya. Nah, makna doa menurut Al-Quran. 1, menyembah Allah. Jadi doa itu pada dasarnya bentuknya adalah menyembah Allah. 2888 langsung. Surat 28 ayat 88. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Karena kita dikembalikan kepada Allah, berarti harus mengabdi kepada Allah. Bu, ibu kalau meninggal dikembalikan ke kantor atau ke kuburan? Dibawa ke kantor suami atau ke kuburan? Menghadap siapa ibu? Menghadap Allah. Baru 7 langkah anak yang ibu cintai, suami yang ibu banggakan selama ini, 7 langkah meninggalkan kuburan, sudah datang malaikat. Man rabbuka, man nabiyuka. Cintailah suami, sah-sah saja. Sayangilah anak, bagus. Tapi jangan lebih cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Ya Bunda ya. Karena kita kembali kepada Allah. Kedua, hidup sementara. Seperti saya lah, paling tua 200 tahun saya sudah meninggal, paling tua. Sekarang saya sudah hampir 60. Betul? Kemana kembalinya kita? Kepada Allah. Otomatis kalau kembali kepada Allah harus sesuai dengan perintah Allah. Salat, zakat, puasa, berbuat baik, berkerudung, berhijab. Semua kan diminta pertanggungjawaban. Ada orang sudah meninggal baru berhijab. Ada 5 tahun terakhir baru berhijab. Ada seumur umur gak mau berhijab. Sombong. Akibat apa? 1, tidak punya ilmu. 2, tidak punya iman. Orang gak mau ngaji itu sombong. Gak mau baca Al-Quran itu sombong. Gak mau memuliakan suami itu sombong. Muliakanlah suami. Dia pengganti ayah. Hormati dia. Sayangi dia. Pak, tapi dia tidak menyayangi saya. Urusan dia dengan Allah. Sebagai istri, cintai dia, sayangi dia. Ya. Walaupun suami ibu jelek, cintai dia. Salah sendiri yang milih siapa? Ya. Yang kedua, makna doa itu seruan atau panggilan. 16:125, kemudian surat 3:133. Doa itu seruan atau panggilan. Ya, 16:125, 3:133. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Stop. Disuruh menyeru manusia ke jalan Tuhanmu. Kewajiban saya sebagai ustadz menyeru manusia. Ibu enggak. Kewajiban ibu menyeru kepada Tuhan hanya 2. Pertama anak kandung, kedua suami. Enggak ada kewajiban ibu. Kewajiban ibu hanya menyeru anak dan suami. Pak, sholat pak. Papa sudah pensiun. Sholat masih lalai. Nak sholat nak. Kamu sudah balik nak. Kamu udah tingkat 3 fakultas hukum. Kenapa masih banyak tinggal sholat nak? Kewajiban ibu. Jangan biasakan ibu santai rajin sholat, tapi anak enggak sholat. Suami rajin ke masjid, tapi anak main gitar. Jauh, katanya jauhlah dari Allah. Masih saya pergok itu. Suaminya rajin ke masjid, anaknya main gitar di rumah, enggak diajak ke masjid.
Besok yang masuk surga anaknya, neraka suaminya. Protes dia kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Salat saya gak tinggal ke masjid. Baca Quran saya tiap malam. Sedekah saya tiap bulan. Anakmu? Kewajibanmu? Kenapa kau biarkan? Anak masuk surga, dia neraka. Pertanggungjawaban berat kami, Bu. Berat sekali. Makanya istri saya cukup satu yang ketahuan. Ya. Iya, Bu. Dipertanggungjawabkan anak, istri, keturunan. Laki-laki bukan ibu. Ibu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lebih sederhana pertanggungjawaban perempuan daripada kami. Makanya suami-suami yang santai, masa bodoh dengan anak enggak sholat, cuek dengan istri tidak berhijab, oh mengerikan di padang mahsyar, Bu. Jangan ibu bilang, oh suami saya Pak baiknya Masya Allah. Kenapa? Saya enggak berjilbab, dia enggak pernah marah. Saya enggak sholat, enggak pernah protes. Saya berkeliaran malam, enggak pernah berang. Tahu berang? Berang bahasa Minang, marah. Iya Bunda. Jadi suami yang benar itu cerewet, bawel ketika ibu tidak menegakkan kebenaran. Itulah suami yang benar. Seperti saya misalnya, ya. Contoh soal. Yang kedua surat 3 133. Seruan panggilan belum kan? 3 133. Dan panggillah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang paling diuntungkan di muka bumi ini adalah orang kaya raya tapi dapat petunjuk. Yang paling rugi, udah miskin gak diberikan petunjuk. Ibu termasuk beruntung ini. Kita punya rumah, punya mobil, punya fasilitas. Kita alhamdulillah masih baca Al-Quran. Alhamdulillah kita masih sholat. Di luar sana, Bu, di kampung-kampung sana, sudah miskin, maaf saya bukan menghina, sudah miskin, susah, gak pakai sholat mereka itu. Saya kan keliling Indonesia. Dalam hati saya, subhanallah, saya memuji Allah. Kenapa bukan istighfar, Pak? Itu bukan dosa saya. Jadi kalau melihat begitu, memuji Allah, subhanallah, sudah susah, miskin, belagu. Ya Bunda ya. Orang kaya malah enak, di dunia dia kaya raya, di akhirat insya Allah surga karena dia taat. Ya Bun, rumah punya, mobil punya, fasilitas punya, tapi sholat enggak tinggal, ngaji tidak pernah lupa, baca Quran tiap malam, sedekah setiap hari, ngomongin orang tiap hari. Ya, kebaikan maksudnya. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera meminta ampunan karena Allah Maha tahu. Tiap hari kita bikin dosa. Kira-kira ibu kalau mau tidur ada nggak menginventarisasi dosa hari ini? Ya Allah, satu, kepadamu ya Allah, salatku terlambat tadi subuh, zikirku terburu-buru ya Allah, doaku dipaksakan, ampuni hamba ya Allah. Kepada suami, membentak suami karena terlambat bangun, memahari anak berlebihan, dengan tetangga curiga pot kembang pecah. Baru jam 5 subuh sampai jam 6 1 jam sudah 5 dosa dilakukan kepada Allah dan kepada manusia. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah. Ibu ada nggak mengevaluasi diri setiap hari? Evaluasi, Bu, supaya hari demi hari dosa kita berkurang, hari demi hari akhlak kita semakin baik, hari demi hari kehidupan kita semakin sempurna. Kalau tidak ada evaluasi, Bu, dosa berlangsung terus. Terutama, Bu, maaf jangan tersinggung, ibu dosa besar suara lebih kencang dari suami. Pulang suami jam 11 malam, dari mana Pak? Ibu istri bukan security. Dari mana Pak? Coba lembut dikit. Masya Allah Pak, udah jam 11 Pak kok baru pulang. Takutnya Papa sakit. Kalau Papa meninggal saya kawin lagi loh Pak. Ancam dia, ya, supaya dia nggak berani lagi pulang malam.
Jadi dengan kelembutan istri, insya Allah ibu disayangi. Tapi kalau ibu kasar seperti tadi, dari mana? Udah dia capek melihat temannya sakit di rumah sakit. Tanya aja dulu, Pak, jam 11 loh, Pak, dari mana? Itu mah, kawan saya sakit, kritis sekarang rumah sakit. Saya nggak tega karena suaminya nggak ada di dalam kota. Saya temani dengan mertuanya. Kan enak kan, penjelasannya jelas, walaupun bohong. Iya. Ya. Yang ketiga, berdoa itu salah satu bentuk orang berkeluh kesah kepada Allah. Keluh kesah yang terbaik hanya kepada Allah. Kepada manusia nggak boleh, Bu. Ibu biasakan curhat itu kepada Allah dalam semua hal, yes. Yang terbaik apa? Menangis. Yang terbaik apa? Tengah malam. Yang terbaik apa? Habis sholat. Sujud terakhir atau ruku terakhir. Ustaz boleh bahasa Indonesia? Boleh, karena dalam hati. Ruku terakhir, sujud terakhir. Ampuni dosa hamba ya Allah, dosa ibu hamba, ayah hamba. Mereka telah berjasa besarkan hamba ya Allah. Sungguh-sungguh berdoa. Habis sholat juga berdoa. Karena orang yang rajin berdoa, orang yang suka berdoa, orang yang gemar berdoa, berarti dia mencintai Allah. Ya bunda ya, jangan biasakan ibu habis sholat bangkit, Allahumma antas salam, lantas pulang. Harus berdoa dulu. Kemudian 4, doa itu adalah permohonan dan permintaan. 755. Doa itu permohonan atau permintaan kepada Allah. Memohon, bermunajat, meminta. Ibu bebas minta apa saja, asal jangan minta mati. Gak boleh, Bu. Atau mendoakan orang mati, gak boleh. Biar mati dia, gak boleh. Karena ibu berdoa atau tidak, waktunya mati kok dia itu. Gak usah capek ibu mendoakan supaya mati. Misalnya ibu gak suka terhadap seseorang, ya Allah matikan dia. Waktunya mati kok dia itu, Bu. Walaupun tidak didoakan, walaupun didoakan. Ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Oh, syaratnya Bu 1, merendah diri. Kedua, suara lembut. Jangan bentak ketika doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Syukur-syukur menangis, Bu. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi hati-hati, lembut, merendahkan diri karena Allah Maha Tinggi. Allah Maha Kuasa, jangan sok kuasa. Allah Maha Kaya, jangan sok kaya. Allah Maha Tahu, jangan sok tahu. Kalau orang Medan bilang sok tahu lo katanya. Iya bunda ya. Merendahkan diri kepada Allah. Yang nggak boleh merendahkan diri depan manusia, nggak perlu. Bungkuk-bungkuk depan manusia nggak boleh sebenarnya, Bu. Kan orang sampai bungkuk-bungkukkan diri. Derajat dia dengan kita sama kok. Mungkin di luar ibu masuk surga dari dia. Dia preman di Tegal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu menyombongkan diri, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak zakat, tidak sedekah, tidak berkerudung? Itu orang sombong itu. Jujurlah. Mungkin ibu di sini yang berkerudung, berhijab bukan kerudung ya. Saya tidak suka pakai kerudung, yang benar jilbab. Hijab itu mungkin ibu baru mengenalnya 3 tahun terakhir. Ada kan? Ada mungkin baru 6 bulan terakhir. Ada mungkin 6 hari terakhir. Tapi syukur ibu dapat petunjuk. Tahu ibu, umur ibu, maaf, ibu berapa umur sekarang? 39, berarti jauh di bawah saya. Saya hampir 60. Zaman saya, Bu, 70-an 80-an waktu saya kuliah. Yang berhijab itu cuma 1 orang, guru agama. Iya, Bu. Itu bukan hijab, kerudung. Turun naik, turun dinaikkan, kayak dolar begitu. Yang berkerudung itu cuma guru agama saya. Selebihnya nggak ada yang berkerudung guru-guru. Tak ada yang berhijab. Dikenalnya hijab itu setelah Ustadz pulang dari Saudi kuliah, dari Al-Azhar,
dari Mesir, dari Madinah. Dibawalah ilmu. Ibu sekarang semua berhijab. Bahkan sekarang orang malu keluar rumah kalau tidak berhijab. Dulu mana ada orang berhijab, Bu? Zaman saya 70-an 80-an enggak dikenal hijab di Indonesia. Cuma dililit di leher kayak orang mau bunuh diri. Iya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan hidayah. Ustadz banyak dari Madinah memberikan pencerahan Al-Quran. Berubahlah berhijab. Syukur terselamatkan ibu. Generasi dulu mereka tidak berhijab. Ya. Bu, di rumah juga ibu, hati-hati ya Bu. Kalaupun ibu di rumah sendiri, kalau ada laki-laki yang bukan mahram, ibu tetap wajib berhijab loh di rumah Bu. Contohnya siapa? Ada ipar laki-laki, teman anak laki-laki, teman suami laki-laki yang sedang berkunjung. Ibu jangan sembarangan mentang-mentang di rumah tidak berhijab. Sering saya pergoki kadang bertamu saya ke rumah orang, istrinya tidak berhijab, merasa di rumah sendiri. Saya kan bukan suaminya, bukan abangnya, bukan adiknya, bukan anaknya. Saya laki-laki lain. Ya, sering saya pergoki Bu, di rumah mentang-mentang di rumah sendiri, dia tidak berhijab. Ini coba ibu yang begitu ya, tolong dirubah. Satu rambut aja kelihatan laki-laki lain yang bukan mahramnya, ibu neraka loh. Karena rambut itu aurat. Yang kedua, jangan bilangan saya porno. Hijab itu untuk benjolan payudara. Karena ada orang kadang ini tetap kelihatan. Pada fungsinya menutupin ini. Hijab yang benar itu sebenarnya maaf. Yang benar ya Bu, secara syar'i segini. Tonjolan ini dengan ini nggak kelihatan. Lihat kawan-kawan kita yang salafi, kan segini hijab mereka. Menjaga ini dengan ini Bu. Di Indonesia nggak populer. Kalau di Arab, di Madinah, hijab mereka begitu, sampai ke lutut. Ya mudah-mudahan ibu diberikan petunjuk sebelum meninggal. Masih lama meninggal? Ya. Kemudian syarat dikabulkannya doa. 1. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Pak, memangnya ada orang berdoa kepada yang lain? Ada. Zaman saya dulu ke kuburan orang berdoa. Minta kuburan. Minta sama kakeknya udah meninggal di kuburan. Sekarang mungkin iya nggak ada kita temukan. Dulu zaman saya masih banyak ke kuburan berdoa. Bukan dia mendoakan yang ahli kubur, dia minta doa kepada kuburan, kepada orang yang meninggal, kakeknya, mbahnya, eyangnya, opungnya. Sekarang yang insya Allah nggak ada lagi tuh. Jadi kita ke kuburan itu mendoakan mereka Bu, bukan minta doa kepada mereka. Mereka udah mati. Dia butuh doa kita. Ya Bunda, tapi ibu tidak dianjurkan sering ziarah ya. Setahu saya Aisyah ziarah itu cuma sekali seumur hidup. Itu pun jam 2 malam di bawah Rasulullah. Wanita Bu, tidak dianjurkan sering ziarah ke kubur. Cukup di rumah mendoakan suami sudah meninggal, mendoakan ayah sudah meninggal. Ya, di sana itu tidak terbiasa wanita ziarah-ziarah itu. Cuma di Indonesia dikit-dikit ziarah, maka Wali Songo. Alasannya apa? Sambil jalan-jalan, kesempatan ngambil uang suami diam-diam. Pulang dari ziarah bertengkar sama suaminya. 3 hari cerai gara-gara ziarah. Ya, harus dirubah sikap itu. Kemudian udah ayatnya 2186. Udah. Sebentar, catat dulu. 2186 1314 2762. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. 2186 surah 13 ayat 14 2762.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, Bu. agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ulangi pelan-pelan, mau saya jelasin. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku dekat, kata Allah. Shh, dengar Bu. 2. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Memenuhi perintah dulu. Jadi ibu berdoa kalau melanggar perintah nggak dikabulkan. Kedua, Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Bu, saya ulangi. Sebelum ibu berdoa, bersedekah dulu. Itulah jalan wasilah kita berdoa. Ya, saya ulangi. Itulah jalan wasilah untuk berdoa. Sedekah dulu. Habis sedekah, ya Allah, takdirkan sedekah itu salah satu asbab Engkau kabulkan doa hamba, ya Allah. Jangan doanya panjang, sedekah enggak. Karena umat Islam itu kebanyakan minta suka, memberi belum tentu mau. Mengharap iya, tapi belum tentu berbagi. Ada mungkin ibu-ibu di sini, pingin traktir teman melulu, tapi dia nggak pernah mentraktir. Kalau saya malu seperti itu, Bu. Pingin ditraktir, tapi nggak pernah mentraktir orang. Pingin diajak makan-makan, tapi dia tidak pernah ngajak orang makan-makan. Jadi nggak fair, nggak adil begitu. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Bu, muncul pertanyaan ibu. Doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka, kan gitu? Tapi kenapa Pak Ustadz orang kafir banyak kaya raya? Mobilnya lebih mewah dari mobil kita. Mobilnya 4 miliar, kita cuma 3,5 miliar. Ya, beda 500 juta memang. Ya. Rumahnya mewah, rumah kita kecil. Tapi kenapa? Jawabnya kenapa? Memang sudah takdirnya. Bukan karena doanya. Karena doanya nggak diterima Allah. Itu bukan karena doanya itu, Bu. Karena sudah takdirnya. Sekian ribu tahun sebelum kita ciptakan Allah, Allah sudah mentakdirkan kita kaya atau miskin. Sekian ribu tahun Allah sebelum menciptakan saya, Allah sudah takdirkan saya jadi ustaz. Benar, Bu. Sekian ribu tahun sebelum ibu nikah, Allah sudah takdirkan ibu bersuami siapa. Ya, takdir itu ribuan tahun yang lalu, Bu, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sekian ribu tahun lalu sudah tertulis ibu akan cerai setelah pernikahan 32 tahun. Sudah ada. Mau bilang apa lagi? Pemacunya, penyebabnya macam-macam. Ada pengaruh teman, pengaruh mertua, pengaruh besan, pengaruh tetangga. Makanya milih teman yang benar. Biar kaya tapi benar. Ya. Ini udah miskin belagu dia. Nah, kedua, terus. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sedang khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Ditantang Allah. Apa ada di muka bumi Tuhan yang lain? Kenapa kamu berdoa ke sana? Kenapa kamu berdoa ke kuburan? Kenapa kamu berdoa ke orang-orang tua yang sudah meninggal? Kenapa kamu berdoa ke makam-makam keramat? Kenapa bukan sama aku, kata Allah? Aku malah terpuji.
maha mulia, maha sempurna, maha kaya kata Allah. Syirik, Bu. Yang kedua, ibu jangan biasakan mengharap kepada manusia. Contoh, mengharap banget dapat rumah dari mertua. Mertua udah tua, doain ya Allah mudah-mudahan cepat meninggal mertua gue katanya, supaya dapat rumah warisan gitu. Ada seperti ada. Begitu meninggal, oh senangnya bukan main. Sujud syukur dia mertuanya meninggal karena dapat warisan, karena suaminya anak tunggal. Nauzubillah ya Bu, nauzubillah, benar itu kalau ada orang seperti itu. Ya. Kemudian kedua, syarat dikabulkan doa, ikhlas berdoa kepada Allah. 40-14, 42-26. Ikhlas berdoa kepada Allah, tidak iseng, tidak sambil lalu, tidak main-main. 40-14, 42-26. Ya, 40-14. Maka sembahlah Allah, jangan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi orang kafir itu nggak suka kalau kita beribadah dengan benar. Orang kafir itu nggak suka melihat ibu berhijab syar'i. Orang kafir itu nggak suka ibu rajin ke masjid. Orang kafir itu nggak suka ibu taat. Cuma depan mata basa-basi dia. Kemana Bu? Ke masjid. Iya. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi dan berikan taufik kepadamu. Itu kan doa itu tinggi sekali Bu. Jadi kalau ibu ketemu dengan teman perempuan ya jangan laki-laki, pegang ininya Bu. Barakallahu fiik ya Bu. Barakallahu fiik. Iya, di sini qalbu. Jadi ibu biasakan di sini megang, bukan bersalaman di sini. Barakallahu fiik ya Bu. Semoga Allah berkahi ibu ya. Gitu. Apalagi dia memberikan sesuatu, pulang dari Medan bawa durian kasih 10 gitu. Barakallahu fiik ya Bu gitu. Ya, terus. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Oh, syaratnya dua Bu. Pertama harus beriman, kedua beramal soleh. Ibu mengeluh selama ini. Kenapa ya Pak? Doa saya banyak nggak dikabulkan. Amal ibu tidak soleh tapi salah. Berhijab salah. Kenapa? Diikat di leher kayak orang bunuh diri. Itu kan bukan hijab, orang bunuh diri itu Bu. Zaman dulu kan gitu hijab, diikat di leher. Sekarang alhamdulillah hijab syar'i. Syukur-syukur saya bilang sampai ke lutut tadi. Alhamdulillah kalau bisa ibu. Lebih afdol ya, sampai ke lutut. Beli aja 2-3 biji, gak usah yang mahal. Yang penting syar'i. Paling 300.000 dapat ya hijab. 300 sudah bagus ya. Ya, baik. Terus dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya, dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras. Bu, lihat Bu, Allah sudah ancam dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu diazab yang pedih, keras. Bukan hanya di akhirat sebenarnya, di dunia. Orang Islam pun kalau tidak sholat, tidak beriman, tetap stres. Coba ibu tinggal sholat setahun aja. Pernah nggak ibu sengaja meninggalkan sholat? Pernah? Dulu mungkin iya. Iya Bu. Orang nggak sholat itu ibu kira tenang hidupnya itu. Enggak Bu. Basa-basi aja depan kita dia ketawa cengengesan kayak bebek. Hatinya tidak pernah tenang itu. Karena yang diberikan ketenangan jiwa itu hanya orang-orang yang beriman. Ya, terus tadi ikhlas sudah 3. Berdoa dengan suara yang lembut. 755-205. Jadi jangan membentak Allah Bu. Berdoa dengan suara yang lembut. 755 dan 205. Surat 7. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Contohnya Bu, contoh. Bahasa Indonesia, nggak usah bahasa Arab nggak apa-apa. Rob, berikanlah kesehatan kepada hamba ya Allah. Ampuni dosa ibuku, ayahku ya Allah. Mereka sudah membesarkan aku. Maafkan mereka ya Allah. Kasihani mereka, sayangi mereka. Syukur bisa menangis. Gak usah harus bahasa Arab Bu, bahasa Indonesia juga. Mau bahasa Inggris belum boleh. Ya Allah, please give money
I am miskin gitu. Iya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena Allah mengetahui semua bahasa. Ya, tapi lebih bagus ibu pakai bahasa yang dipakai Nabi, bahasa Arab. Ya, dihafal bu ya doa-doa penting itu. Ya bu, sebaik-baik doa itu tetap kita pakai bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang sering dibaca Rasulullah dan para ulama. Yang terbaik itu memang. Bu, saya ulangi, ibu yang di belakang. Doa seluruh bahasa Allah tahu dan dibolehkan secara syariat. Tapi seabdul-abdul doa pakai bahasa Arab yang diambil Rasul dari Al-Quran dan hadis, itu yang terbaik. Terus bagaimana konsekuensinya? Berarti harus dihafal. Dihafal bu doa-doa pendek itu dari Al-Quran, dari hadis. Seminggu satu doa, syukur. Berarti sebulan 4 doa. Setahun berapa? Udah 50 doa ibu hafal. Nanti di pengajian ibu bisa ibu yang doa. Terus dan sebutkan nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Bu dengar bu. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Tidak mengeraskan suara, tegas ditegur Allah itu. Tidak mengeraskan suara. Contoh apa Pak Ustadz? Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya. Itu bukan berdoa membentak. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tuzigh qulubana. Dengan suara lembut. Karena kita apa bu? Membutuhkan Allah. Kita sangat butuh dengan Allah. Ibu butuh nggak Allah? Butuh kan? Kesehatan dari kita kok, bukan dari dokter. Dokter aja sakit. Kalau saya dokter meninggal duluan dia. Iya bu, ada dokter di sini. Ibu dokter ya? Iya, dokter duluan meninggal dari saya. Harusnya secara teori kan nggak mungkin orang dia bisa ngobati sebelum sakit kan, mengantisipasi penyakit dia bisa. Tapi udah takdir kematian. Ya. Keempat, yakin dan sungguh-sungguh. 2190. Jadi berdoa itu harus yakin dan sungguh-sungguh. Jangan ragu, masa sih dikabulkan? Masa sih dikabulkan? 2190. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Bu, Nabi Yahya itu bu sudah tua baru punya anak, tapi tidak pernah putus asa. Usia muda dia nikah bu, tapi nggak juga punya anak. Usia tua menjelang meninggal, masya Allah barakallah, dia berikan anak. Ya, ibu juga begitu, maaf jangan tersinggung. Kalau ada ibu sini sudah 5 tahun, 7 tahun belum punya anak, jangan pernah putus asa. Jadi maaf ya bunda, kalau ibu di sini udah 5 tahun, 7 tahun belum punya anak, jangan pernah putus asa. Sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, minta doa orang yang soleh. Pak Ustadz tolong doakan saya. Udah 7 tahun saya belum punya anak. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Ustadz. Boleh, boleh. Maaf, ada sini mau jujur belum punya anak. Jangan tersinggung ya bu. Ada sini yang udah 5-7 tahun belum punya anak. Ada yang mau jujur? Sungguh-sungguh bu. Menangis berdoa itu. Rabb, berikan hamba anak dan keturunan ya Allah. Hamba sangat mengharapkan. Suami juga begitu. Suami istri berdoa sungguh-sungguh. Yakin kalau ibu akan diberikan anak oleh Allah. Insya Allah. Terus kelima, sabar dan sholat. 2153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oh ternyata minta itu jangan hanya minta bu, harus ikuti perintah Allah. Sholat jangan tinggal bunda, hijab jangan dilepas.
Jangan doa banyak tapi perintah Allah nggak diikuti. Ya bunda ya, hendaklah mengikuti perintahku kata Allah. Kalau ingin ku kabulkan doanya. Sama dengan ibu kalau punya atasan. Saya katakanlah saya pimpinan ibu di kantor. Saya tidak akan pernah tertarik mengangkat ibu megang jabatan tertentu kalau ibu sendiri tidak patuh kepada saya. Tapi saya perhatikan 5 tahun ibu bekerja sama saya. Tiap hari disiplin, kerjanya bagus, prestasi meningkat. Baru saya serius menaikkan pangkat jabatan ibu. Karena apa? Kualitas kerja ibu bagus. Allah melihat kita, ibadahnya tepat waktu, ngajinya rajin, baca Quran tiap malam, sedekah tiap hari. Allah kan maha melihat, Bu. Ya, walaupun cuma kasih nasi goreng sama tukang gerobak keliling itu. Jadi kalau ibu pagi-pagi pesan sama pembantu, Mbak lebihkan bikin nasi goreng ya. Nanti kalau lewat tukang sampah kan tiap hari lewat. Bungkus tolong Mbak ya, goreng telur. Tiap hari ibu bikin gitu, Masya Allah. 20 meter sebelah rumah ibu ada pohon besar, dia pun duduk makan sarapan dari ibu. Doanya apa? Berkah ya Allah ibu yang berikan ini. Diaminkan oleh sekian miliar malaikat. Doanya dikabulkan Allah. Hanya gara-gara nasi goreng. Gampang kok supaya diberkah itu. Bersedekah kepada orang miskin yang gak mampu. Dia berdoa dengan hati, Bu, sungguh-sungguh. Berkahi Allah, ibu memberikan makan tadi. Ya bunda ya, udah ibu lakukan nggak kira-kira? Kasih sarapan sama tukang sampah tiap hari. Tapi jangan nasi goreng terus. Ada rendang sekali-sekali kasih rendang. Ada bebek goreng. Kalau nggak ada nggak usah. Terakhir, berprasangka baik kepada Allah. 49:12. Poin ke-6 atau terakhir, berprasangka baik kepada Allah. 49:12. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakan salah orang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa sisi kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ulangi dari atas, potong-potong saya jelasin. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil kita insya Allah beriman. Terus. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. 1. Jauhi dari prasangka. Contoh. Ibu itu nggak hadir ngaji udah 3 kali. Malas banget ibu itu ya, sudah 3 kali nggak ngaji. Prasangka buruk. Padahal ternyata 3 kali ngaji itu pas dia sakit. Atau pas dia pulang kampung. Ibu nggak cek dan recheck. Hanya ibu, memang begitu Bu dari dulu. Padahal dia pulang kampung. Atau bebeknya meninggal. Terus. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dengar Bu, sebagian prasangka dosa. Tidak semua memang, sebagian. Terus. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Penyakit ibu-ibu. Mencari-cari kesalahan orang lain. Tahu nggak ibu itu Bu? Oh begini Bu. Oh ya iya. Orang kampung saya yang begitu Bu. Gitu. Di Tegal biasa itu Bu, apalagi di Brebes. Mencari-cari kesalahan orang lain. Hindari ya bunda ya. Terus? Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Pekerjaan wanita cenderung bergunjing. Ngomongin orang bagus, tapi yang positifnya. Saya salut sama ibu itu. Kenapa Bu? Setiap keluar rumah Pak, hijabnya syar'i. Setiap hari saya pergoki itu sedekah Pak. Saya iri lihat ibu itu bagus. Saya iri lihat ibu itu. Tiap hari sedekah Pak. Asal ada lewat pemulung kasih. Kemarin kursi tamu dikasih, sekarang nggak ada kursi tamunya. Sampai begitu baiknya gitu. Terus? Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa cinta kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
kesimpulannya setiap kita pernah melakukan dosa. Maaf, setiap hari mungkin kita melakukan dosa. Bisa kepada Allah, kepada suami, kepada abang, kepada ipar, kepada tetangga, kepada siapapun. Tugas kita hari ini, bagaimana agar kita mengurangi potensi dosa setiap hari. Kedua, tulus minta maaf kepada mereka yang kita sudah berdosa. Yang ketiga, tidak mengulang lagi hari besok. Kalau ibu minta maaf hari ini, besok ulang lagi minta maaf. Orang bosan lihat ibu. Baru kemarin ibu minta maaf, ini bikin masalah lagi katanya. Kemarin minta maaf, bikin masalah lagi. Akhirnya dia gak teguran sama ibu. Baik, saya kira cukup sekian pertanyaan. Siapa saja boleh bertanya dan bidang apa saja ditanyakan silakan. Saya jawab, insya Allah. Silakan MC bekerja. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan untuk 3 pertanyaan. Ya itu di belakang ibu kasih mic. Ibu itu. Nama ibu sebelah belakang. Nama status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nama Jati. Asli Jawa, Sunda, Batak. Saya Jogja, Pak. Ojo saking Jawi toh. Ya, tapi suami Riau. Saya mau bertanya Pak, kadang kan kita banyak berdoa kepada Allah. Ada doa-doa kita yang sudah dikabulkan Allah. Tapi ada juga kita kan kalau berdoa harus yakin, bersungguh-sungguh dan Diulang-ulang. Yakin sungguh-sungguh diulang-ulang. ya. Tapi kenapa Pak kok ada doa itu yang misalnya kita minta sesuatu justru saat ini misalnya kebalikannya Pak. Tapi maksudnya hasilnya kebalikan. Apakah itu ujian atau itu proses menuju terkabulnya suatu doa ya Pak? Saya jawab, 1. Boleh jadi kalau kabulkan Allah, belum tentu baik untuk ibu. Contoh, ya Allah berikan hamba rezeki supaya hamba beli mobil. Allah maha tahu, kalau ibu punya mobil nggak ngaji ke puncak dia. Karena Allah mencintai ibu, doa ibu nggak dikabulkan. Karena Allah maha tahu, kalau orang ini aku kasih uang beli mobil, dia ke puncak nggak ngaji. Akhirnya kita dimiskinkan karena Allah sayang, bukan karena benci. Saya dulu roh Musa bu, rombongan orang susah. Lama saya miskin. Cuma saya renungi, oh itulah ya, karena saya lama miskin. Begitu sekarang saya berikan rezeki, rasa syukur itu tumbuh. Karena bisa membanding dulu dan sekarang. Seandainya aku dari lahir kaya sampai sekarang, mau kapan aku bersyukur? Karena tidak bisa membanding. Ya, oke? Dapat hadiah? Oh iya, isinya apa itu? Gak ada yang lebih kecil dari situ lagi. Ya. Silakan Bu dapat hadiah. Pertanyaan kedua. Ya. Biasa ibu-ibu pemalu itu. Ibu ini yang hijab hitam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Nengsi dari Malang Pak. Oh iya. Sebenarnya bukan sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Saya punya suatu doa di mana doa itu saya barengi dengan sebuah ikhtiar. Doa itu seperti apa yang kata Ustaz sampaikan tadi, dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Tetapi sampai detik ini, apa yang saya ikhtiarkan itu belum terlihat hasilnya. Hingga sampai saya di titik saya berbicara kepada diri saya, ya Allah, kalau sesuatu ini belum Allah kabulkan, mungkin itu akan menjadi amalan saya kelak. Tetapi sekiranya kalau boleh saya meminta doa tersebut dikabulkan. Gitu. Tapi sampai detik ini doa tersebut belum dikabulkan oleh Allah. Bu. Bolehkah saya meminta sebuah nasihat atau kata-kata penyemangat untuk saya? Jawab saya sederhana, Bu. Boleh jadi kalau Allah kabulkan tidak baik buat ibu. Dulu, Bu, dulu.
Saya sungguh-sungguh minta uang beli mobil. Setelah 40 tahun baru saya dapat mobil. Puluhan tahun saya berdoa. Logikanya sederhana. Seandainya dulu kabulkan Allah ya, mungkin aku udah jalan-jalan bukan ngaji lagi. Jadi positive thinking terhadap takdir. Yang kedua, Allah lebih tahu terhadap kita daripada diri kita sendiri. Karena Allah pencipta. Karena Allah pencipta, wajib tunduk, patuh, dekat kepada Allah. Oleh sebab itu, satu, saya larang kan, doa tidak berlebihan. Jangan biasakan ibu doa berlebihan. Takdirkan suami saya jadi presiden, jangan. Tersinggung Pak Jokowi. Berlebihan itu, Bu. Yang kedua, ibu biasakan berdoa itu menangis. Rasul itu menangis kalau berdoa. Sahabat itu menangis kalau berdoa. Umar menangis, apalagi Umar, Bu. Jenggotnya sampai basah itu. Sungguh-sungguhnya mereka. Karena mereka berdoa pakai hati, enggak cengengesan. Ya, pertanyaan berikutnya. Oh iya, silakan Bunda. Kasih mic. Sudah ada di belakang dari Golkar, silakan. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bernama Ibu Eni Wulandari dari Perumahan Indah, Pak. Ya. Yang saya pertanyakan, kadang saya selalu berpositif juga sih Pak dalam berdoa dengan masalah anak. Nah, apakah dengan doa yang saya lakukan tiap hari belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa karena saya berburuk sangka sendiri dengan doa yang belum terkabulkan itu, apa karena dari kesalahan-kesalahan perbuatan kita selama hidup ini? Baik, bagus Ibu, bagus pertanyaan Ibu ini. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Bu, ini bagus pertanyaan Ibu ini. Apakah dengan tidak dikabulkan itu akibat perbuatan kita? Bisa ya. Masa lalu kita banyak berbuat dosa. Terhalang Allah mengabulkan doa kita karena kita banyak melakukan dosa dan belum bertobat. Makanya dosa besar itu menghalangi doa dikabulkan, Bu. Dosa besar ya. Mencuri, berzina, ngomongin orang, ngerumpi. Itu dosa besar. Ibu kira ngerumpi itu nggak masuk dosa besar? Dosa besar. Bisa jadi karena dosa masa lalu kita banyak, belum bertobat, doa kita ditolak, doa kita nggak diterima, doa kita dicuekin Allah. Minta ampun dulu. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba bergelimang dosa ya Allah. Bukan karena ampunanmu aku termasuk orang-orang merugi ya Rabb. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau bukan karena ampunanmu ya Allah, aku akan menjadi orang-orang paling merugi. Ampuni hamba ya Allah. Menangis ibu. Baru meminta, Rabb, limpahkanlah rezeki kepada hamba ya Allah. Karuniakanlah kepada hamba anak yang soleh dan soleha. Takdirkan hamba hidup bahagia ya Allah fid dunya wal akhirah. Baru berdoa setelah minta ampun. Itulah teknis doa yang terbaik. Baik, selanjutnya terakhir, ibu yang dari PDIP yang merah ini, tadi dari Golkar, kecil banget hadiahnya nih ya. Yang lain, ibu ini ya ibu. Ada? Ibu, sana bu, ibu itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.
Iya. Nah, boleh nggak kita dengan doanya India kan ada nanti untuk doa untuk apakah baiknya mempercepat usia kita atau kita berdoa yang menurut kita memang secara takdir kanker itu kan berobatnya gimana doanya ya Ustaz. Yang ketiga terkadang apakah dengan secara terapi tanpa kemo terus akhirnya berlarut-larut badan kita akan habis gitu ya secara duniawi tidak terlihat enak dipandang mata, tetapi dia berusaha untuk bisa menguatkan keluarganya yang nantinya akan pasti akan ditinggalkan tapi akan berlarut-larut tersiksa diri kita gitu. Nah, Baik. itu bagaimana ya untuk menerima takdir yang diberikan itu apakah itu penggugur dosa atau siksa dunia? Ada dua jawabannya. Pertama, boleh jadi dulu melakukan dosa besar. Jadi Allah ingin memberikan peluang kepada ibu untuk lebih dekat kepadanya. Kedua, sebelum berdoa biasakan sedekah. Jadikan sedekah landasan doa. Jangan banyak berdoa tapi tidak mau sedekah. Ya. Tiap bulan sedekah. Insya Allah itulah jalannya. Doa sungguh-sungguh, sedekah dijalani. Jangan doa tapi nggak mau sedekah. Yang kedua, maaf ya Bu, misalnya kita kanker payudara. Biasakan Nabi Salat itu mengelusnya. Rabb, sembuhkan hamba ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Sembuhkan hamba ya Allah. Hamba sangat berharap kepadamu ya Allah. Terus menerus. Ya, insya Allah, insya Allah. Doa digabung dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Itulah sedekah itu. Kedua, berobat dengan benar. Ya, jangan syirik. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi harus sebut apa ya? Saya orang Medan, orang Padang Cirebon. Ya. Saya bertanya Pak Ustaz. Kita kan kadang-kadang kita berselisih berbeda pendapat dengan suami. Kenapa bermasalah? Dari Ustaz yang lain saya mendengarkan ini tentang sudah Ustaz. Jadi ini setiap orang ibu-ibu selalu datang kepada perumahan itu ada 3 orang, tapi dia merutinkan setiap bulan Ustaz. Tapi kalau bagi saya, orang yang datang ke rumah saya tetap mengasih berapapun saya yang saya kasih itu supaya dia ikhlas saya ngasihnya. Tapi kalau suami saya, kalau dia tiap hari datang, itu namanya rutin. Dia berarti menuntut kepada kita. Tapi kadang-kadang saya tidak terima, Pak Ustaz. Kalau kamu mau ngasih, silakan ikhlas saja mengasih kepada dia. Tapi dia marah, Pak Ustaz. Di mana saya itu mengasih tahu kepada suami saya bahwa jangan dilarang ibu-ibu itu yang datang kepada rumah kami, Pak Ustaz. Yang datang itu masih saudara. Tidak, orang lain. Kalau saya begini Bu menyikapinya. Iya. Kalau terus sering orang datang minta-minta, tidak semuanya saya kasih. Berusaha Bu, ibu masih sehat. Iya Bu, sering ke rumah saya juga sering gitu. Ya maaf, dilihat ke rumah kita gak bagus ya. Ini orang kaya saya. Bukan soal kaya tidaknya bro. Ya bro, persoalannya adalah saya tidak suka sama orang minta-minta. Ikhtiar, dia badannya sehat kok. Maaf, kalau perempuan jadi pembantu. Iya usaha. Ini enggak Bu, badan sehat tapi minta-minta. Karena enggak capek tapi dapat uang. Iya Bu ya. Meminta-minta itu pekerjaan paling enak. Tidak capek, banyak uang. Kalau dia jadi pembantu kan diatur. Jam 4 harus sudah bangun. Jam 11 baru tidur. Sementara kalau minta-minta dari rumah ke rumah, dari komplek ke komplek, satu hari bisa dapat sekian juta dia. Kalau saya nggak mau ngasih tuh Bu, ibu jangan mau ngasih ya. Kecuali Bu, dia cacat. Tangan nggak ada sebelah, kaki pincang itu mungkin ya, karena mungkin kesulitan orang menerima dia sebagai bekerja. Itu ya masuk akal lah kita bantu. Tapi kalau badannya sempurna, matanya bening, keningnya putih, hidungnya mancung, minta-minta lagi. Ada lagi. Halo. Cukup?
Oh ya, siapa itu? Jadi satu pertanyaan lagi Ini Bu. Oh, Ibu. Ketemu lagi dengan Ustaz. Memangnya ketemu di mana? Saya dari Agus Salim, tapi biasa suka ikut Bapak kalau kajian di yang dari malam ya. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi ya Pak. Pak, saya sih hanya membahas soal yang prioritas ibu-ibu nih Pak, yang kata Bapak tadi penyakit. Ah, Itu kan bisa kita pungkiri ya Pak, karena kita berteman dengan banyak ibu-ibu. iya. Bukan cuma di Majelis Taklim, di lingkungan rumah atau di lingkungan organisasi di luar. Bertemu dengan berbagai karakter dan macam orang, sifat macam-macam. Dimana kita udah bersikap untuk baik dan ramah, bahkan mungkin kita disebut sebagai mediator. Kalau ada apa-apa, ngadunya ke kita, Iya. kadang hati ini jenuh ya Pak, pengen bicara, sudah tidak usah menggibah orang lain gitu ya. Tapi pasti saya dibilangnya, tak tahu lah apa gitu ya Pak. Sudah ada doa nggak sih Pak yang terbaik untuk merubah gitu ya sifat-sifat seperti itu. Jadi begini. Mereka datang, kan yang ngomongin yang A yang B, cek ke kita ngomong gitu kan. Ya kayak gitu loh Pak, saya sudah jenuh juga gitu. Ada terbaik apa sih Pak? Ada doa nggak yang terbaik buat mereka ini gitu. Selain mengajak dan memberitahu bahwa sudahlah gitu ya, tidak usah bergibah. Ada doa nggak sih Pak? Doa khusus toh saya nggak ada. Tapi yang pasti kan bisa kita doakan, ya Allah, tutupkan pintu hati mereka untuk selalu membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Membicarakan orang lain bagus, tapi yang kebaikannya aja. Tegur Bu kalau ngomong kayak gitu dia. Bu, mohon maaf ya Bu, sebaiknya kita bicarakan yang baik-baik aja tentang orang. Jangan aib orang dibongkar. Jadi kalau dia ngomongnya rocos terus kayak bebek, tinggalkan dia. Kalau saya begitu bersahabat Bu, saya lihat potensi dosa kalau bersahabat dengan dia kental, saya tinggalkan dia. Untuk apa punya sahabat saya membawa ke neraka? Jadi maaf ya Bu, saya pulang dulu. Udah tinggalkan aja Bu, jangan mau jadi sahabat. Kalau perlu diblokir nomornya. Karena nanti asal nelpon dia menjelek-jelekin orang. Asal nelpon jelek-jelekin orang. Padahal dia sendiri lebih jelek. Memang maaf ya Bu, memang cenderung jangan tersinggung. Cenderung wanita seperti itu, mencari kesalahan orang lain. Kecuali di sini nggak beda. Kok amin sih? Apakah itu tidak terkait dengan memutus silaturahmi atau gimana Pak? Enggak, karena dia silaturahmi dengan orang yang benar, bukan dengan orang yang jahat. Itu jahat itu Bu, ngomongin orang melulu. Bilang aja, Bu, kalau Ibu masih jajain orang, Ibu jangan datang ke rumah saya. Iya, harus tegas. Untuk apa kita punya sahabat kalau bawa ke neraka? Ya? Ya, udah cukup. Baik, saya kira cukup sekian dari saya. Kita sambung tahun depan, insya Allah. Barakallahu fiik. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa tahun depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.